Puji nama Tuhan, shalom. Selamat Paskah. Haleluya. Siap merayakan pesta kemenangan Tuhan kita. Amin. Saya yang bangkit berdiri ya. Haleluya. Boleh kita fellowship dulu ya. Kita jabat tangan kiri kanan depan belakang. Katakan siap merayakan pesta kemenangan Tuhan kita. Kita percaya sukacita surga yang besar. Kemenangan Kristus membuat kita menjadi lebih daripada para pemenang. Haleluya. Boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat gunungnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Haleluya. 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 Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kubur kosong membuktikan Engkau hidup, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menari, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Yesus.
Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love has greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. So beautiful, so wonderful, Jesus. Marilah belajar angkat suara kita, jemaat Tuhan. That could not hold you, no filter before you, to silence the voice of sin and grace. The
What a powerful name. Mari angkat tangan kita jemaat Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami Tuhan, menyatakan nama-Mu Tuhan, indah dan berkuasa. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, Rabaya Shikana. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan.
dari jemaat Tuhan saja angkat tangan, katakan, what a powerful name it is. What a powerful name. Mari angkat tangan jemaat Tuhan. The name of Jesus. Namanya lebih berkuasa daripada apapun juga. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Selamat hari Minggu, selamat Happy Resurrection Sunday. Alright, Shalom semuanya. Wow, hari ini hari yang spesial ya. Kita merayakan bukan hanya, saudara-saudara mungkin ada yang bertanya, kenapa kok hari Jumat kemarin nggak ada ibadah gitu ya. Bukannya kita nggak mau, tapi saya ingin membiarkan untuk setiap jemaat untuk bisa spend time with their family on Good Friday. Because it is really good, it is that good. Itu adalah hal yang sangat baik. Karena kita percaya bahwa hari Jumat itu is not the culmination. Bukan puncaknya saudara-saudara. Sebenarnya puncaknya itu pada hari ini. You know why? Saudara-saudara harus tahu bahwa kematian itu bukan segala-galanya. Setelah kematian akan ada kebangkitan saudara-saudara, ada resurrection. Alright? So sekali lagi saya mau greet, saya mau welcome untuk saudara-saudara semuanya, baik yang sudah lama nggak datang, baik yang baru pertama kali datang, baik yang sudah datang, sudah percaya yang ada di tempat ini. Hopefully today saudara-saudara bukan hanya sekedar datang dan merayakan, tetapi hari ini saudara, I pray saudara mendapatkan sesuatu. Saudara bisa membawa pulang sesuatu yang berharga di dalam kehidupan saudara sekalian. Oke? Saudara, kita tahu bahwa setiap daripada kita itu punya masa lalu. Saudara pasti punya masa lalu, saya punya masa lalu. All of us mungkin punya a good past, ada masa lalu yang baik, tapi ada juga masa lalu yang ingin kita lupakan. Iya kan? Siapa yang masih ingat zaman-zaman keemasannya saudara? I know when my wife said, wah dulu ada zaman keemasannya itu, luar biasa ya. And I know, during that time gitu ya. Tapi kalau saudara melihat bahwa dalam kehidupan saudara, setiap kali itu seolah-olah kayaknya, waduh ada highlight-nya gitu di dalam kehidupan saudara.
Tapi juga ada yang saudara ingin lupakan kalau bisa kubur dalam-dalam. Saudara ingin lupakan karena itu adalah suatu kesalahan. Ada suatu yang kita anggap sebagai kegagalan. Ada yang kita anggap sebagai luka yang tidak ingin kita ungkit-ungkit lagi. Mungkin saudara punya penyesalan. Penyesalan demi penyesalan. Dan pertanyaannya ini sederhana ya hari ini ya. Kalau saudara bisa mengulang kehidupan saudara kembali, apakah benar hidup itu bisa benar-benar dimulai kembali? Bukankah hal itu yang sebenarnya kita semua rasakan? Kalau kita bisa restart lagi, what would we do? Bukan sekedar perbaikan ya. Bukan sekedar improvement daripada kehidupan ini. Tapi saudara bisa have a good new start. Saudara bisa punya new beginning. Punya permulaan yang baru. Oke? Alkitab sudah menjelaskan jelas-jelas bahwa permasalahan daripada manusia, permasalahan semua manusia ini adalah di kitab Roma pasal 3 ayat 23. Yaitu, karena semua orang telah berbuat dosa. Telah berbuat dosa. Saudara bilang, saya nggak berasa nggak jahat sama orang. Saya juga baik, kehidupan saya, yang tahu kehidupan saya mah dijahatin sama orang gitu ya. Hidup tuh nggak adil. Saya dijahatin sama orang terus, makanya saya jadi jahat. Saudara mungkin pernah lihat film hero, superhero, yang ujung-ujungnya jadi orang jahat juga. Iya kan? Saudara mungkin pernah lihat, tadinya baik, tahu-tahu jadi jahat. Jadi sebenarnya a villain adalah a hero yang disakiti, katanya begitu. Well, kita bisa menyalahkan semua orang, tetapi kenyataannya adalah, kebenarannya adalah semua orang telah berbuat dosa. Dan bukan hanya itu, dia telah kehilangan akan kemuliaan Allah. Amin. Semua orang, bukan sebagian. Bukan sebagian kecil. Karena masalah terbesar daripada orang, daripada semua manusia, bukan soal uang. Bukan soal relasi. Bukan juga soal kesehatan. Tetapi dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. It's about sin. Nah, apakah hal ini, dosa ini sudah di-take care atau belum? Saya katakan bahwa dosa bukan sekedar hanya perbuatan. Tetapi dosa adalah sebenarnya kondisi daripada hati kita. Hati kita terkadang kita merasa gak benar gitu. Siapa di sini bisa punya motivasinya lurus terus? Gak ada agenda sama sekali. Siapa yang gak punya kepentingan? Semua pasti punya kepentingan. Dan kepentingan itu pasti untuk dirinya kita sendiri. Betul? Bahkan yang khotbah di depan juga gak lolos daripada itu. Semua punya kepentingan. Kita semua manusia itu very egoistic. Sangat egois. Sangat mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah kelihatannya kita terpisah dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Jadi kalau dibilang bahwa bagaimana mungkin dosa kita bisa hilang. Well, sebelum kita berbuat dosa pun sudah ada yang menebus dosanya. Sudah disediakan. Kalau untuk saudara-saudara yang mungkin ngerti mengenai bisnis, mengenai pajak begitu ya. Kalau saudara punya kembaliannya banyak, dalam arti refundnya karena saudara udah kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar ke negara gitu ya. Saudara nggak akan pusing kalau dapat pemasukannya banyak, betul kan? Karena itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau saudara punya pengampunannya banyak, saudara nggak pusing. Pengampunan Yesus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu yang kita rayakan kemarin. Good Friday itu adalah pemutihan.
Karena semua orang yang telah berbuat dosa, semuanya utangnya sudah diputihkan semuanya. Amin. Saudara suka nggak pemutihan? Yang punya bisnis suka nggak diputihkan pajaknya? Oh suka, saya juga suka. Amin. Tetapi Yesus waktu datang, dia tidak datang sebagai hakim. Seperti tadi dikatakan, Yesus tidak datang untuk menghakimi kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita, untuk memulihkan kita semuanya. Dia datang untuk menyembuhkan kita. Di atas kayu salib, Yesus mengambil semua dosa dan sakit penyakit kita. Dan dia timpakan ke dalam dirinya sendiri. Dia membiarkan setiap dosa. Dia menyerap setiap apa yang buruk. Setiap kegagalanmu. Setiap masa lalumu. Setiap kesalahan yang tadi engkau ingin kubur dalam-dalam. Semuanya diserap oleh Tuhan Yesus. Diputihkan. Amin. Jadi saudara, kemenangannya kita kira di sana. Oh udah selesai, utang selesai, beres. Oh nggak cukup sampai di situ. Itu bukan kabar baiknya. Sebab banyak orang berpikir, salib pengampunan dosa. Sekali setahun lah. Paling enggak saya datang hari Jumat Agung, saya diputihkan. Saya mau diampuni semua dosa-dosanya. Mungkin saudara mengenal hari Trisuci, yaitu Kamis Putih, ada Jumat Agung. Tapi yang paling rame, bukan di hari Minggu, biasa Jumat Agungnya lebih rame. Karena apa? Semua orang merasa feel guilty. Merasa salah. Sekali setahun, cuci-cuci. Amin. Nah, saudara, pengampunan dosa itu baru stage 1. Baru fase yang pertama. Kebangkitan artinya apa? Bukti bahwa Yesus sudah hidup. Di sini cuman nggak ada guanya, nggak bisa dibikin, cuman batunya doang. Batu yang sudah digulirkan. Batu ini menandakan dia sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Kuburnya sudah kosong. Artinya apa? Sudah nggak ada. Kematian nggak bisa menahan dia. Memang benar. Banyakan orang berhenti cuman, ya Yesus mati untuk saya. Yesus ngampuni saya. Itu benar. Tapi itu belum lengkap saudara. Kebangkitan itu bukan hanya membuktikan bahwa dia hidup. Tetapi kebangkitan itu adalah awal dari sesuatu yang baru. It's a new beginning. Startnya dari new beginning. Saudara, suka nggak a new beginning? Kalau bisa saudara riset mulai dari awal, siapa yang nggak mau? Kita main game aja, kalau udah kalah kita suka restart lagi. Iya kan? Semuanya kepingin di restart. Kalau bisa ada beberapa kali lah kehidupan kita bisa putar-putar lagi. Tapi kita tahu, nggak ada orang bisa berbuat demikian. Karena kebanyakan semua orang menjalani kehidupan ya udah sekali saja, betul? Tetapi ada sesuatu yang impossible, ada sesuatu yang kelihatannya mustahil. Tetapi ini dimungkinkan oleh kebangkitan Yesus. Amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 katakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sini saudara melihat, kalau Kristus mati aja nggak cukup. Kalau Kristus tetap mati, nggak ada artinya saudara-saudara. Tapi begitu Kristus hidup, oh ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya sama orang yang sudah meninggal, nggak hidup-hidup. Padahal masalah terbesar kita adalah kematian. Benar nggak? Semua orang takut. Kenapa semua orang, ya saya tahu beberapa hari ini bisa pas banget. Ya kan? Banyak orang mulai mengunjungi kuburan. Benar? Banyak orang pergi ke kuburan, membersihkan kuburan. Mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan kita semuanya. Yang kita lihat itu adalah kematian. Tidak ada hal yang bisa kita ingat. Yang bisa kita ingat adalah kehidupan orang itu. Tapi orang itu sudah mati. Amin. Apa yang mau kita ingat? Kita mau percaya sesuatu yang sudah mati. Gak bisa saudara-saudara.
Sebab kita ini orang masih hidup. Kita perlu percaya sesuatu yang hidup kembali. Amin. Nah, saudara, tanpa kebangkitan tidak ada kemenangan atas dosa. Tanpa kebangkitan nggak ada harapan sama sekali. Tanpa kebangkitan tidak ada jaminan hidup yang kekal. Tanpa kebangkitan tidak ada hidup yang baru. Nggak ada, saudara. Tetapi kenyataannya adalah Yesus, dia bangkit. Dan kebangkitan mengubahkan semuanya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, hal ini sering kita khotbahkan sebagai seorang gembala. Saya beberapa kali menghadiri ibadah penghiburan. Saya baru saja menghadiri ibadah penghiburan dari salah satu jemaat kita yang sering datang ke Healing Night. Tetapi pada saat saya menghadiri atau saya memimpin ibadah penghiburan, saya bisa saja saya mengenang, oh bagaimana kematian itu, seperti apa kematian itu. Tetapi saya nggak melihatnya demikian. Saya melihat bahwa orang yang meninggal ini dia sudah bebas. Sudah tidak lagi terbelenggu oleh tubuh jasmaninya. Karena dia sebenarnya, dia sudah bersama dengan Yesus Kristus. Dan itu jauh lebih baik, saudara. Sebab itulah dikatakan, makanya saya berkata mengenai, saya khotbahkan mengenai kebangkitan. Saya khotbahkan mengenai bagaimana kita yang akan diubahkan tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan semuanya. Amin. Waktu Yesus bangkit, dia bangkit juga dengan tubuh kemuliaan. Sedemikianlah kita ini juga akan dibangkitkan. Tetapi saudara harus tahu, konsekuensi daripada dosa itu maut. Maut itu nggak bisa dihindarin. Amin. Di sini ada yang bisa kabur dari maut? Nggak ada satupun. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah, nah ini yang mengagetkan. Kuasa dosa apa? Hukum. Kenapa bisa kuasa dosa hukum? Kalau orang bilang kuasa dosa, ya pasti kamu nggak nurut. Kita semua nggak nurut. Benar nggak? Kalau kita semua bisa bebas dari kuasa dosa, maka nggak ada kematian, betul? Bagaimana caranya bebas dari kuasa dosa? Apakah hukum Tauratnya harus disingkirkan? Hukum Taurat tidak pernah disingkirkan. Hukum Taurat itu murni, saudara. Itu adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus, dia melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Tidak ada cacatnya sama sekali. Amin. Jadi kita yang harusnya melakukan hukum Taurat. Kita yang berdosa, kita yang mati. Tapi Yesus menggantikan kita. Dia yang lakukan hukum Taurat, tapi dia nggak berbuat dosa. Tapi dia yang nanggung dosanya. Saudara bilang hidup saudara nggak fair. Orang seperti itu fair nggak diperlakukan? Yang buat dosa siapa, yang nanggung siapa? Benar? Kita merasa hidup ini nggak adil. Tetapi sebenarnya kita semua melakukan ketidakadilan. Jangan berpikir saudara lebih adil. Jangan berpikir, oh iya saya lebih adil nih. Saya lebih baik dikit dibanding sama orang yang sebelah sana. Nggak ada satupun yang baik, saudara. Saudara mau adil, dihitung sama Tuhan, mati kita semua. Betul? Nggak ada satupun yang lolos. Udahlah dikit-dikit lah berbuat baik lah. Nanti juga ditimbang-timbang. Emang yakin saudara timbangannya imbang? Pernah ada yang yakin? Oh saya cukup kok berbuat baik selama hidup saya. Saya udah nyampe di ujung nih. Pasti hidup saya timbangannya benar. Siapa di sini yang yakin? Nggak ada satupun yang yakin. Kenapa? Siapa yang tahu dosa yang situ sama dosa yang, kan dosa ada yang dilakukan, ada yang
tidak sengaja, ada yang sengaja. Kalau saya nggak lakukan, dosanya nggak sengaja, nggak dihitung, nggak aci. Enak benar. Itu menurut siapa? Standarnya standar siapa? Saudara bilang, saya nggak berbuat jahat kok. Standar siapa nggak berbuat jahat? Betul? Termasuk yang ngomong di depan juga sama. Nggak ada bedanya. Dosa itu memberikan kuasa kepada maut. Dan hukum dia memberi kuasa kepada dosa. Tetapi Yesus, dia mengenapi hukum, dia menanggung dosa, dia mengalahkan maut. Dan kebangkitan adalah suatu deklarasi, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai saudara-saudara. Udah selesai pemutihannya, udah kelar. Semuanya sudah diselesaikan nama Tuhan Yesus. Dosa selamanya tidak punya kata yang terakhir. Dosa itu udah dibereskan, bukan dia yang kata terakhirnya. Kematian sudah gak punya lagi kuasa lagi. Dia bukan punya kuasa terakhir. Dan saya katakan ini, masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Saya katakan sekali lagi, masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Engkau punya kesempatan untuk restart kembali hidup yang baru. So bagaimana caranya? Kebangkitan adalah deklarasi bahwa hidup yang baru itu adalah benar-benar suatu kenyataan. Bukan cuma hisapan jempol saja. Amin. Sekarang kita masuk ke intinya. So mengapa dikatakan bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan suatu permulaan yang hidup yang baru bagi kita semua? Kan yang bangkit Kristus bukan kita. Bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang baru? Banyak orang berhenti cuma sampai, ya Tuhan udah ampuni saya. Itu benar. Injil tapi gak berhenti di pengampunan. Injil membawa sesuatu yang baru, yaitu identitas yang baru, yaitu yang namanya a new creation. Ciptaan yang baru. So bagaimana? Ciptaan yang baru ini kayak bagaimana? 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Katakan ciptaan baru, saudara. Ciptaan baru, a new creation. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat mungkin saudara sering lihat. Ini mungkin saudara lagi renungkan. Kan kehidupan saya kayak begini. Saya udah yang lama, bagaimana saya bisa jadi ciptaan yang baru? Kan kehidupan saya sama, orangnya sama. Gimana? Apa saya mesti masuk ke ruangan, satu ruangan gitu, kemudian dikeluarkan, dikloning jadi orang yang baru? Apakah demikian? Perhatikan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus bukan ia akan menjadi ciptaan yang baru. Enggak. Ia adalah ciptaan yang baru. Jadi begitu kamu ada di dalam Kristus, detik itulah kamu langsung jadi ciptaan yang baru. That is the reality. Bukan akan menjadi, tapi sudah menjadi. Ini yang banyak orang miss. Jadi apa artinya di dalam Kristus? Saudara, ini penting untuk semua yang baru. Di dalam Kristus bukan sekedar tahu tentang Yesus. Di dalam Kristus bukan cuma sekedar datang ke gereja. Di dalam Kristus itu bukan artinya sekedar agama-agamaan. Kita bisa main agama-agamaan. Oh iya datang hari Minggu. Kenapa? Diajakin teman, disuruh teman. Di sini mungkin ada yang diajakin sama teman. Diajakin sama orang, diajakin sama tetangga, siapapun. Maybe. Mungkin ada yang malas. Sebenarnya malas banget datang hari ini. Karena apa? Ini kan long weekend. Lumayan lah. Gitu loh. Bisa libur lagi setelah lebaran. Tambah libur lagi seminggu lagi. Tapi saudara memutuskan untuk datang ke tempat ini. Mendengarkan saya. Ngoceh panjang lebar mengenai a new creation. Why? There must be a purpose. Ada maksud dan tujuan saudara ada di tempat ini. Amin. Yohanes 1 ayat yang ke-12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, saudara mau percaya hari ini? Saudara sudah percaya hari ini akan namanya? Waktu saudara bernyanyi tadi,
What a beautiful name it is. Saudara percaya, waktu saudara nyanyikan bahwa itu benar-benar nama yang luar biasa. Mungkin kehidupanmu biasa-biasa saja, tetapi engkau punya Tuhan yang namanya luar biasa, yaitu Yesus. Yesus itu dia luar biasa, karena dia bisa buat yang lama diubahkan jadi yang baru, saudara. Saudara mungkin gak bisa, tapi ada orang yang bisa. Amin. Kita butuh pertolongan, saudara. Kita butuh keselamatan. Di dalam Kristus, berarti saudara percaya kepada Yesus. Di dalam Kristus, artinya saudara menerima Dia. Dan di dalam Kristus, saudara serahkan hidupmu kepada Dia. Kepada Dia supaya apa? Supaya kamu diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, saudara. Waktu engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Dia, engkau langsung diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Saudara punya hubungan dengan Allahmu. Kekristenan bukan soal ritual. Hari Minggu datang karena, oh iya, karena hari Minggu udah mesti datang. Kekristenan adalah suatu hubungan antara engkau dan Tuhanmu sendiri. Engkau punya hubungan yang pribadi. Jadi apa yang terjadi saat kita berada dalam Kristus? Yang lama sudah berlalu, saudara. Yang lama sudah berlalu. Masa lalu tidak lagi mendefinisikan kamu. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh dosa masa lalumu. Kehidupanmu tidak lagi didefinisikan oleh kegagalanmu. Kamu tidak identik dengan gagal. Kamu tidak identik dengan keluka-lukamu. Kamu tidak lagi semua hal-hal yang saudara pingin kubur itu tidak lagi menentukan identitasmu. Itu yang saudara dapatkan. Bukan berarti saudara nggak pernah jatuh dalam dosa. Bukan berarti saudara nggak pernah gagal. Tetapi kita tidak lagi identik dengan kejatuhan itu. Engkau bisa berbuat, tetapi itu bukan identitasmu, saudara. Amin. Yang kedua, yang baru sudah datang. Kita menerima apa? Waktu Yesus bangkit, kita menerima kehidupan yang baru. Kita menerima identitas yang baru. Kita menerima bukan hanya masa depan yang baru, tapi masa lalumu juga baru, saudara-saudara. Dan saudara punya hubungan yang baru dengan Tuhan. Bukan versi yang lama, terus diperbaiki. Itu bukan, tetapi saudara diciptakan baru. Tolong perhatikan saya di sini. Bayangkan ya, saudara di sini ada yang punya handphone? Punya semua. Ada loh yang nggak punya. Bener. Kalau saudara punya handphone, saudara pernah handphonenya rusak nggak? Kalau rusak diapain? Dilem biru, betul. Kebanyakan, karena apa? HP udah pada murah-murah. Mending dilem biru. Tahu lem biru? Lempar beli baru, betul. Bayangkan ya, kalau handphonenya udah rusak total. Layarnya pecah, sistemnya error, baterainya suka ngedrop. Biasa layar masih bisa diganti, kita cobalah perbaiki. Sistem di reset. Tapi kadang-kadang rusaknya udah terlalu jauh. Ditanya, ini perbaikannya gimana? Wah, Pak, seminggu Pak. Gitu. Ini mbak saya di rumah rusak teleponnya, udah cukup jadul. Perbaikannya nggak sebentar, seminggu. Udah seminggu nggak jamin lagi, gitu loh ibarat kata. Ya kan? Nah, udah terlalu parah. Solusinya apa? Solusinya bukan diperbaiki, tapi ya itu tadi. Diganti dengan yang baru, saudara. Nah, banyak orang berpikir Tuhan itu mau perbaiki kehidupan kita yang lama. Dia mau berusaha untuk membuatmu, ayo dong, berusaha dong, perbaikan dikit lah. Minimum kalau nggak datang Paskah ya datang Natal lah. Itu udah perbaikan lah. Ya kan? Perbaikan dikit lah. Masa sih kagak pernah datang ke gereja. Tetapi Tuhan mau katakan, Injil katakan, Tuhan mau memberi kita hidup yang baru. Dia nggak bilang sama, coba deh kamu perbaiki kehidupanmu yang lama. Contoh lagi.
Seekor ulat, saudara kalau tahu ya, ulat. Mau ulat bulu kayak ulat apa aja terserah. Itu tidak berusaha belajar terbang dengan menjadi kupu-kupu. Dia itu menjadi kupu-kupu itu harus belajar dia katanya. Kan saya harus mengubah kehidupannya. Nggak mau jadi ulat melulu. Karena kalau jadi ulat melulu, itu dibawa melulu, disampah melulu, jorok. Kelihatan orang diinjek-injek, dibuang-buang gitu ya. Di sini kan jarang ya orang buang kupu-kupu gitu, jarang lah ya. Gitu ya. Kupu-kupu mama kalau bisa mau dikumpulin, oh cantik ini kupu-kupunya ya kan. Saudara tahu nggak asalnya kupu-kupu dari mana? Ulat, betul. Nah, apakah ulat itu dia belajar ada a guide how to be butterfly. Dia belajar dulu gitu. Ikut kelas untuk terbang jadi kupu-kupu. Apakah dengan berusaha lebih keras? Ulat berusaha lebih keras, dia makan lebih banyak, dia jadi kupu-kupu? Enggak kan? Dia harus mengalami apa yang namanya transformasi. Metamorfosa. Amin. Dia bukan ulat yang diperbaiki, dia menjadi satu makhluk yang baru. Amin. Dia jadi sesuatu makhluk yang baru. Demikian juga kita. Di dalam Kristus, kita ini bukan manusia lama yang diperbaiki. Kita adalah ciptaan yang baru. Detik kamu percaya sama Yesus, namamu adalah ciptaan yang baru. Oke? Bayangkan saudara-saudara sekarang ini pindah ke warga negaraan. Di sini saya tahu ada yang baru pindah dari luar kota. Ada yang baru pindah dari Medan ke Jakarta. Satu keluarga pindah dari Medan ke Jakarta. KTP-nya pun ganti, betul? Sekarang warganya bukan warga Medan lagi. Meskipun bisa nggak balik ke Medan? Ya bisa, masih tetap bisa. Tetapi sudah jadi warga Jakarta. Dia tidak lagi hidup dengan KTP atau identitas yang lama. Dia punya identitas yang baru. Saudara punya KTP itu, saudara punya hak untuk setiap fasilitas yang ada di Jakarta. Amin. Punya haknya. Kalau KTP-nya masih di Medan, begitu di Jakarta kita mau lakukan ini, oh Pak, Bapak mesti ganti dulu KTP-nya, betul kan? Ganti dulu identitasnya, baru bisa melakukan ini, baru bisa melakukan itu. Mau beli ini, mau beli itu. Kalau belum ganti KTP, rusak nggak Pastor Is? Susah nggak Pastor Is? Susah, betul. Mau lakukan apa-apa, sulit. Harus ganti KTP dulu. Begitu ganti KTP-nya, mendadak semuanya belum lancar semuanya. Betul? Betul, saudara. Dia masih orang yang sama secara fisik nggak? Sama orangnya. Tetapi secara legal, dia berbeda. Identitasnya berbeda. Di dalam Kristus, engkau menerima identitas yang baru. KTP-mu baru. Bukan sekedar hidup lama, diperbaiki. Tetapi statusmu berubah di hadapan Tuhan. Saudara nggak usah takut. Saudara melakukan kesalahan. Saudara pasti akan melakukan kesalahan nanti. Saudara pasti akan gagal lagi dan jatuh lagi. Tetapi statusmu bukan orang gagal. Statusmu adalah ciptaan yang baru. Ini mengingatkan kita. Betapa terkadang kita ini pikir ya. Kenapa kalau kita di dalam hidup dalam Kristus itu kita nggak bisa ngerasain ya? Kadang-kadang kita hidup ini kok nggak ngerasain. Apa bedanya? Apakah saudara waktu ganti KTP, saudara langsung, wah gitu mendadak orang Jakarta. Langsung ngomongnya cara Jakarta semua. Jakarta ngomongnya lu gue. Medan kau ya gitu. Apakah langsung berubah? Tidak, bukan? Perasaannya kau berubah bukan? Kau mau berubah tak? Ya kan? Nggak mungkin saudara. Nggak bisa kayak begitu. Tapi orang baru percaya pertama kali langsung dituntut, ayo berubah dong. Cara percayanya berubah dong. Bajunya ganti dong. Rapihan dikit kayak. Apa tuh di depan pakai jin bolong-bolong. Nah itu udah nggak boleh. Nggak kudus. Ya kan? Saudara, bukan saya bilang jin bolong-bolong itu, artinya nggak boleh di atas. It's not like that. Ya udah, saya nggak mau terusin. Si dunia
itu pasti katakan, coba dong lihat keadaanmu. Coba lihat sekarang, kamu lihat keadaanmu. Perasaanmu bagaimana nih? Lihat dong, kamu udah gagal nggak? Kamu udah masalah nggak? Oh iya, masih masalah sekarang saya. Kenapa? Ya saya sih bisa masukin kartu ke ATM, cuman nggak bisa ngeluarin tuh duitnya. Karena susah, udah minus. Kenapa ya nggak berubah ya? Gitu ya. Kemudian saudara saya berasa banyak salahnya dalam kehidupan saya. Saya udah dikatakan ciptaan baru. Mana? Saya nggak berasa sama sekali. Tapi Injil katakan, jangan lihat perasaanmu, tapi lihat dirimu di dalam Kristus. Di dalam Kristus engkau sudah sempurna. Di dalam Kristus engkau itu adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus tidak ada kegagalan. Di dalam Kristus engkau adalah orang yang berhasil. Di dalam Kristus ada kesembuhan, luka hatimu sembuh semuanya. Di dalam Kristus pernikahanmu pulih. Di dalam Kristus engkau mempunyai kesempatan, selalu kesempatan yang baru. Di dalam Kristus hubunganmu baik. Dalam Kristus engkau punya hubungan dengan anak-anakmu dan anak-anakmu punya hubungan dengan engkau. Lihat siapa kamu di dalam Kristus. Kita tidak hidup dari apa yang kita rasakan. Kita hidup dari siapa kita di dalam Kristus. Itulah ciptaan yang baru. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, saudara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, sekarang saudara mau nanya. Saya mau nanya saudara. Saudara hidup ini kan saudara bisa ngelihat kan? Lebih enak mana? Ngelihat yang saudara bisa lihat atau yang gak kelihatan? Yang bisa lihat lah. Orang kan punya mata. Bukan orang buta. Ya kan? Siapa yang bisa ngelihat saldo ATM-nya? Males ya kadang-kadang. Saya kalau udah berasa gitu ya. Duit udah mulai dikit gitu ya. Even masukin aja saya males. Kenapa? Kelihatan tuh angka. Saya ngeliat angka tambah stres. Saya masukin lagi, tambah stres. Ya, ada yang gak kenal lebih malas, benar. Iya kan? Terus ngelewat, liatin orang ya. Begitu ngeliat orang, cret gitu ya. Wih, dia masih punya masalah sama saya. Kalau bisa, kabur. Di mall, kabur kalau bisa. Kenapa? Wah itu dulu pernah ngapa-ngapain saya, pernah begini, pernah begitu, nyakitin hati saya, segala macam, males. Hubungannya males. Saya masih ingat. Tapi saudara, itu yang kelihatan. Kalau yang kelihatan sifatnya sementara atau kekal? Sementara. Saudara boleh ingat ini boleh dibawa pulang ayatnya. Yang sementara kelihatannya, wah luar biasa. Yang kelihatan itu kelihatannya enak gitu. Kelihatannya, tapi itu sifatnya semuanya sifatnya. Amin. Saudara, kalau saudara bisa melihat sekarang hubunganmu ini tidak baik. Itu sifatnya adalah sementara. Artinya nanti bisa berubah. Amin. Saudara rindu untuk mengalami perubahan dalam kehidupan saudara. Fokus sama yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Apa? Damai sejahtera. Saudara bisa lihat damai sejahtera? Nggak bisa. Saudara bisa lihat sukacita? Nggak bisa, saudara-saudara. Susah. Itu yang sifatnya kekal. Saudara bisa lihat Yesus ada di sini, nongol gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Kekal dia. Dia itu orang yang kekal. Kadang-kadang kita melihatnya, wah, sekali lagi ya saya katakan, Yesus dia bangkit bukan untuk dirinya sendiri. Dia yang pertama. Dia adalah manusia yang pertama dari ciptaan yang baru itu sendiri. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara, roh yang membangkitkan Yesus
detik engkau berada di dalam Kristus, itu roh itu tinggal di dalammu. Roh itu bisa kamu lihat nggak? Bisa lihat roh? Saya agak kaget sih kalau ada yang bilang, bisa pastor saya lihat. Saya sendiri pun nggak bisa. Tetapi roh itu punya kuasa. Roh yang ada di dalammu itu punya kuasa. Itu sekarang roh yang punya kuasa, yang bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu juga tinggal di dalammu. Amin. Sebab itulah karena roh yang ada di dalam kita, itu sebagai apa? Sebagai tanda, saudara. Tanda bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita benar-benar ciptaan yang baru. Kita punya identitas yang baru. Maka dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara kalau lihat Yesus, yang saudara bisa lihat kebanyakan itu cuman patung Yesus. Terus kemudian di gereja Yesusnya disalib, itu aja kan kebanyakan kan? Ya kan? Kemudian yang terakhir, Yesusnya foto-foto sama murid-muridnya. Itu yang dilakukan sebelum dia disalibkan. Ya kan? Ada gambarnya. Saudara cuma lihat Yesusnya seperti demikian. Dan saudara mungkin berpikir, apa funnya hidup kayak demikian? Habis makan-makan disalib. Ya kan? Habis happy-happy mengalami suffering. Itu saudara identik. Karena apa? Saudara mungkin merasa kehidupan saudara dan saya juga itu terlalu banyak penderitaan. Tetapi dikatakan demikian, dulu kamu mungkin menilai Kristus demikian. Tetapi sekarang, waktu kamu ada di dalam Kristus Yesus, waktu kamu disebut sebagai ciptaan yang baru, cara pandangmu juga beda ke orang. Karena apa? Ada sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kehidupan yang baru itu tidak lagi berdasarkan apa yang kamu lihat sekarang. Orangnya suka lupa misalnya. Ya kan? Apakah itu adalah identitasmu? Bukan. Itu bukan identitasmu sama sekali, saudara. Kamu itu orangnya bisa mengingat. Amin. Karena apa? Roh yang ada di dalam kita membangkitkan, bukan spirit kita loh. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus, itu bukan membangkitkan roh. Tetapi membangkitkan tubuh. Tubuh dibangkitkan. Artinya apa? Kesembuhan bisa terjadi. Kalau kamu lupa, kamu gampang orang lupa. Jangan dibilang, emang lu mesti minum gibolan. Jangan digituin, saudara. Tolong. Saudara harus mulai menyebut orangnya berdasarkan dari ciptaan yang baru. Katakan, kamu akan mengalami pemulihan dalam memori kamu. Kalau orangnya suka marah-marah, kerjanya tiap hari marah-marah melulu. Kemudian pagi-pagi dibilang, kenapa sih kamu orangnya suka marah-marah? Sekali lagi ya, itu ciptaan yang lama. Ciptaan yang baru katakan, kamu gak suka marah-marah, kamu orangnya sabar. Karena apa? Ada roh di dalam kamu. Dan roh di dalam kamu buahnya apa? Salah satunya kesabaran. Ada yang sabar saudara di dalam kita. Waktu kamu melihat dirimu bukan lagi gagal. Kamu tidak lagi melihat dirimu berdasarkan masa lalumu. Kamu tidak lagi melihat dirimu bukan berdasarkan kelemahanmu. Tetapi berdasarkan siapa kita di dalam Kristus. Maka sesuatu yang besar mulai terjadi dalam kehidupanmu. Hal-hal yang baik mulai terjadi. Banyak orang Kristen hidupnya kayak begini. Saya harus berusaha terus supaya saya menang melawan dosa. Saya mesti berusaha dong. Menang lawan cobaan. Saya mesti berusaha menang lawan tantangan hidup. Dan lain-lain. Karena saya dulu berbuat dosa. Saya berbuat kurang baik. Saya berbuat melakukan kesalahan. Masa lalu saya kurang baik dan lain-lain. Tetapi Injil katakan, kamu tidak lagi berjuang untuk menang. Kamu berjuang dari kemenangan. Kamu sudah menang, saudara. Amin. Mungkin hari ini kamu datang karena diajak keluarga. Kamu datang karena diajak teman. Kamu mungkin sekedar ingin tahu. Tapi yang sebenarnya terjadi, Tuhan sedang panggil kamu. God is calling you. Bukan untuk sebuah agama. Tetapi untuk diajak, untuk mengalami suatu kehidupan yang baru.
Hari ini engkau punya pilihan. Kau punya pilihan. Kau mau hidup sama masa lalumu? Kau mau hidup dengan kesalahanmu? Kau mau hidup dengan kekosongan dalam dirimu? Atau kamu mau menerima hidup yang baru di dalam Kristus? Saya mau ajak semuanya daripada kita untuk menundukkan kepala saat ini. Lampu boleh digelapkan. Gak ada yang lihat kanan, lihat kiri. Ini adalah ajakan daripada Tuhan sendiri. Kalau hari ini engkau rindu untuk diampuni, engkau rindu untuk dipulihkan, engkau rindu untuk memulai kehidupan yang baru. Saya ingin mengajak saudara-saudara yang belum percaya untuk bisa menerima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Saudara boleh ikuti doa saya di dalam hati, atau saudara boleh ucapkan bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau mati untuk saya dan Engkau bangkit untuk saya. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kau yang mengampuni dosa saya. Engkau berikan saya hidup yang baru. Saya percaya saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kau. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari ini saudara adalah ciptaan yang baru karena engkau percaya kepada namanya. Kau diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Ada suatu lembaran yang baru yang terbuka dalam kehidupanmu. Saudara mungkin gak merasakan sekarang. Saudara mungkin bertanya, kapan saya bisa mulai mengalami perubahan itu? Inilah perjalanan saudara dengan Yesus sendiri. Waktu engkau bangun hubungan itu. Saudara katakan kepada iblis, kalau dia mulai menuduh saudara, mana kehidupanmu? Mana? Kamu masih takut? Kamu masih khawatir? Kamu masih suka ragu-ragu? Kamu masih suka lupa? Kamu masih suka marah-marah? Kamu banyak gagalnya, banyak ini, banyak itu. Kamu suka mementingkan diri sendiri. Katakan kepada iblis. Saudara boleh katakan bersama-sama dengan saya. Saya bukan manusia lama. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yesus telah bangkit. Dan karena Dia hidup, saya hidup dalam kemenangan. Itu saudara, biarlah deklarasi ini saudara lakukan tiap hari. Itulah perjuanganmu saudara, untuk tetap berdiri di dalam kemenanganmu. Apakah perubahan hidup akan terjadi? Perubahan hidup akan mengikuti ketika kamu tahu siapa kamu di dalam Kristus. Saya katakan sekali lagi, perubahan hidup akan mengikuti ketika kamu tahu siapa kamu di dalam Kristus. Salib itu menghapuskan dosa kita, tapi kebangkitan mengubahkan identitas kita. Kita bukan orang yang hanya sekedar diampuni. Kita adalah ciptaan yang baru. Minggu depan saudara saya akan khotbah kembali. Saya akan mengajarkan how to be transformed in the new creation. Saudara bisa belajar. Bagi saudara yang pertama kali tadi, baru pertama kali menerima Tuhan Yesus. Saudara saat ini dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan saudara berhak untuk menerima setiap benefit, setiap keuntungan, setiap warisan daripada Allah sendiri. Apa yang diberikan kepada Yesus, saudara juga punya. Dan saudara, salah satunya untuk mengingatkan saudara, siapa diri saudara dalam Kristus, adalah dengan kita mengambil perjamuan kudus. Pada saat kita mengambil perjamuan kudus, saya ajak saudara pada hari ini sebagai step untuk saudara yang pertama kali menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama. Bagi saudara pada hari ini,
Yang belum punya roti dan anggur, boleh ambil roti dan anggur. Dan yang sudah ambil, boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Make sure saudara, yang belum terima, boleh angkat tangan, nanti Asher akan membantu saudara. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau begitu mengasihi kami. Begitu mengasihi saya. Katakan, Engkau begitu mengasihi saya. Engkau mati, bangkit bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Dia menyerahkan tubuhnya sendiri untuk kesehatanmu. Oleh bilur-bilurnya, kita semua menjadi sembuh. Engkau adalah ciptaan yang baru. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, engkau bisa lihat sakit penyakitnya. Artinya itu sifatnya sementara. Bisa berubah saudara. Receive, terima kesembuhannya, terima keutuhannya. Kalau engkau mengalami stres, kau lagi depresi, hubunganmu kelihatannya pecah, berantakan. Ingat tubuhnya. Tubuh ini menyatukan. Menyatukan. Tubuh ini memulihkan. Tubuh ini menyembuhkan. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Cawan yang berisi anggur ini menandakan ini adalah permulaan yang baru. A new beginning. Karena apa? Di dalam darah terdapat kehidupan. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang sempurna. Tidak bercacat, tidak bercelah. Kita semua masih banyak cacat dan celah dalam kehidupan kita. Tapi Yesus membayar dengan darahnya sendiri. Tidak ada satu dosa yang ditinggalkan. Sampai dia bangkit. Sampai dia katakan sudah selesai. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu. Dia juga nanti akan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menempatkan saudara bersama-sama dengan dirinya. Saudara harus tahu, kuasa darah ini lebih daripada sanggup untuk menempatkanmu hingga sampai ke surga posisimu. Dan membuat engkau mengalami bukan hanya permulaan yang baru, masa lalumu pun baru, diputihkan saudara, dan setiap berkat layak engkau terima, setiap kutuk bisa engkau tolak dalam nama Yesus. Engkau layak terima kesembuhan ini, bukan karena engkau baik, tapi karena Dia yang melayakkanmu, Dia yang membenarkanmu. Mari kita terima kehidupan yang baru dalam nama Yesus. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati. Bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan, katakan Dia hidup, katakan saudara, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
Katakan anak Allah. Anak Allah. Jesus, your name. Namanya menyembuhkan, menyucikan. Dia mati saudara, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan He's alive, He's alive, He's alive in you. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Thank you Jesus. Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Sekali lagi kita katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Terima kasih Yesus. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara saat ini. Saya merasa mungkin saat ini pikiran saya mengganggu saya. My mind is really disturbing me. Saya susah tidur. Di dalam mungkin sudah beberapa bulan ini atau mungkin beberapa minggu ini karena terlalu banyak yang menghantui saya. Mungkin masa lalu saya, kesalahan saya harus menanggungnya pada saat ini. Konsekuensi masih saya rasakan sampai saat ini. Bahkan hubungan saya pun sangat terganggu karena masa lalu saya kurang baik. Saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, di dalam Yesus masa lalumu adalah baru. Sama seperti masa lalu Yesus. Itu yang Dia janjikan saudara-saudara. Di dalam Dia ada kehidupan, tidak ada kematian. Di dalam Dia ada kebangkitan. Tidak ada lagi kegagalan saudara. Hidup di dalam siapa dirimu di dalam Kristus. Hidup dalam identitasmu yang baru. Mulai hidupi saudara. Saudara bisa mulai pada hari ini. Tapi saudara harus menyerahkan kehidupanmu. Saudara harus percaya. Saudara jangan pegangin lagi. Bagaimana caranya? Bagaimana kok saya bisa nanti mengubah kehidupan saya? Itu bukan lagi urusanmu. Urusan Tuhan yang menyebabkan perubahan kehidupanmu. Kau hanya tetap perlu
fokus pada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus saat ini. Aku berdoa untuk setiap orang yang saat ini lagi mengalami depresi, mengalami stres, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan masa depan. Saya nggak tahu gimana usaha saya nggak tahu bagaimana pernikahan saya nggak tahu apa yang terjadi sekarang, kayaknya semuanya kacau. Tetapi dalam Kristus Yesus, Dia tetap pegang kendali karena Dia hidup bukan mati. Saat ini aku lepaskan setiap berkat-berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Saudara, beberapa di antara saudara akan melihat transformasi yang nyata dalam kehidupanmu. Di dalam 1-2 minggu ke depan, engkau mulai melihat suatu perubahan mulai terjadi. Engkau akan melihat hubungan yang semakin baik. Engkau akan melihat hubungan yang semakin manis. Engkau akan melihat di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam setiap relasimu, keuanganmu. Tuhan memeliharamu. Engkau adalah anak-anaknya. Engkau dipelihara oleh Bapamu di surga. Thank you Lord Jesus. Right now. Untuk yang khawatir akan sakit penyakit dalam tubuhmu. Apapun itu. Saat ini saya minta saudara. Saya kalau boleh minta saudara. Pegang di bagian tubuhmu yang sakit saat ini. I want to pray for healing. Saya mau berdoa untuk kesembuhan saat ini. Thank you Jesus. Right now. Right now. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati adalah roh yang sama yang membangkitkan hidupmu, membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Be healed in Jesus name. Today, hari ini, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang menyegarkan kami. Thank you Jesus for your beautiful word. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang kami boleh rasakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan menuju Golgota. Di jalan sunyi pagi hari, Yesus Kristus melangkah perlahan. Salib berat di pundaknya, namun kasihnya lebih besar dari luka. Debu jalan menempel di kakinya, langkahnya tetap menuju Golgota, tempat pengorbanan dinyatakan. Bukan karena ia harus, tetapi karena ia mengasihi. Di setiap langkah yang lelah, ada harapan bagi dunia. Dan saat kita mengenang di masa Paskah, kita tahu dari jalan penuh luka itu tumbuh kasih yang menyelamatkan.